إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah di atas fitrah sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dari perut ibu-ibu mereka, itu mereka semuanya di atas fitrah, di atas Islam, agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Demikian juga melarang, membenci berbagai macam keburukan-keburukan ataupun kejelekan-kejelekan. Dan kita semuanya ma'asyiral muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita di atas fitrah tersebut, di atas Islam tersebut sampai mamat, sampai kita meninggal dunia. Namun ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat tak kala bayi yang lahir dari perut ibu mereka, yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan di atas kebaikan-kebaikan, dia punya naluri senang dengan kebaikan-kebaikan dan membenci berbagai macam keburukan-keburukan. Inilah keadaan bayi seluruhnya. Namun tak kala bayi itu tumbuh menjadi orang besar, menjadi dewasa atau menjadi tua, maka terbelah menjadi dua. Ada yang mereka itu tetap di atas fitrah, tetap di atas nilai-nilai kebaikan sampai dia meninggal dunia. Namun ma'asyiral muslimin, ada yang dia berubah ketika dewasa, keluar dari fitrah, senang berbuat kerusakan-kerusakan dan kejahatan-kejahatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara kenapa bayi yang tadinya bersih
Anak yang tadinya mencintai kebaikan-kebaikan, kemudian dia keluar dari fitrah tersebut. Penyebab yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah karena orang-orang terdekatnya, keluarganya, atau karena lingkungannya, atau karena teman-temannya. Perkara-perkara inilah yang merubah anak tadi yang tadinya dia baik, senang kepada kebaikan-kebaikan, kemudian dia berubah keadaannya jadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kata Nabi, setiap anak kita semuanya, ma'asyiral muslimin, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, senang kepada kebaikan-kebaikan, siap menerima apabila disampaikan ayat-ayat Allah. Maka kata Nabi, kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu berubah jadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Perhatikan hadis ini, ma'asyiral muslimin. Anak berubah keadaannya jadi buruk, tidak memiliki agama, itu dikarenakan orang terdekatnya, yaitu ibu dan bapaknya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Agama seseorang itu akan sesuai dengan teman-teman dekatnya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslim, berhati-hatilah kita di dalam kita memilih teman, karena agama kita kuat atau lemah itu ditentukan dengan teman-teman dekat kita. Lihatlah contoh yang sangat nyata sekali, bahwasanya lingkungan atau orang-orang terdekat itu akan merubah fitrah seseorang. Tatkala dia dilahirkan dalam keadaan baik, kemudian dia berubah jadi jelek. Kita ingat tentang orang yang sangat jahat sekali, yang dimana orang ini memiliki kebiasaan suka membunuh orang, sampai yang dia bunuh itu 100 nyawa. Lalu ma'asyiral muslimin, orang ini ingin kembali ke fitrah lagi, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihati oleh orang yang alim, intalik ila ardi kada wa kada, fa innaha biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha aqdusu. Perhatikan ma'asyiral muslimin, kalau kamu ingin baik, ingin berubah, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah, maka tinggalkanlah kampung halamanmu. Karena kampung halamanmu adalah kampung yang jelek, dan pergilah menuju kampung sana. Dan kampung sana itu terdapat orang-orang yang baik, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka beribadahlah kepada Allah bersama orang-orang baik di kampung tersebut. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan sekali-kali kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu adalah kampung yang jelek. Ini ma'asyiral muslimin, contoh yang sangat nyata sekali
Kenapa orang ini suka membunuh manusia? Dikarenakan dia tinggal di lingkungan yang seperti itu, teman-teman dekatnya seperti itu, sehingga tak kala dia ingin berubah, maka dia dinasihati agar meninggalkan, memutus dari teman-teman yang buruk tadi. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semuanya agar kita bersabar, duduk berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala baik di waktu pagi hari ataupun sore hari, supaya kita tidak keluar dari fitrah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furqa. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang baik, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala baik di waktu pagi hari ataupun sore hari. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dikarenakan kamu mengharapkan sedikit dari perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan dari berzikir kepada kami, dan mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu, dan urusan-urusan mereka adalah melampaui batas. Inilah ma'asyiral muslimin, ada kisah teladan dari kita semuanya tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau memiliki murid Ar-Rabi bin Sulaiman. Nasihat Imam Syafi'i kepada muridnya ini, beliau mengatakan, idza aradta salaha qalbika aw ibnika aw akhika aw man syi'ta salahahu fa'udhihu fi riyadil Qur'an wa baina sumbatil Qur'an fayusbihahu Allah Ta'ala syamala bi'idnihi ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila Anda menginginkan kebaikan hati, Anda menginginkan anak-anak yang soleh, Anda menginginkan saudara-saudara yang soleh, yang baik, atau siapa saja yang Anda ingin kebaikan ada padanya, maka kata Imam Syafi'i, titipkanlah mereka, kumpulkanlah mereka di taman-taman Al-Quran dan orang-orang pembawa Al-Quran. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki mereka dengan izinnya. Inilah ma'asyiral muslimin, perkara yang pertama yang menyebabkan seseorang itu keluar dari fitrah, yaitu karena orang-orang terdekatnya. Sehingga di sini kita mengetahui jika kita menginginkan agar kita terus-menerus di atas fitrah tersebut sampai kita meninggal dunia, ma'asyiral muslimin, maka wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berteman, berkumpul dan bergabung dengan orang-orang yang saleh. Nas'alullah ta'ala taufiq wa sadad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin, perkara yang kedua, kenapa seseorang itu yang tadinya pada waktu anak-anak dia berada di atas fitrah, senang dengan kebaikan-kebaikan, kemudian dia berubah jadi jelek? Di samping yang kita sampaikan di khutbah yang pertama tadi, yaitu karena orang-orang terdekatnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, itu karena
syaitan-syaitan telah menggodanya. Telah diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya, seluruh manusia. Mereka hunafa, semuanya lurus. Lalu syaitan-syaitan datang kepada mereka, sehingga mereka menyimpang dari agama mereka, dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita semuanya agar kita berhati-hati dari bisikan-bisikan syaitan. Dikarenakan ma'asyiral muslimin, mereka syaitan dan kelompok-kelompoknya itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bil su'i wal fasya. Hanyalah syaitan itu, kata Allah Ta'ala, hanya memerintahkan perbuatan keji, perbuatan munkar. Dan perlu kita ketahui juga bagaimana langkah-langkah kita agar kita selamat dari bisikan-bisikan syaitan ini, sehingga kita tetap berada fitrah sebagaimana Allah Ta'ala lahirkan kita di atas fitrah tersebut. Sedikit ma'asyiral muslimin di antaranya, yaitu hendaklah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ayat surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Perhatikan ayat min syarril waswasil khannas. Ya Allah, berlindung kepadamu dari syaitan yang biasa bersembunyi. Di sini ma'asyiral muslimin dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, alladzi yuwaswisu 'inda ghaflah wa yaktafi 'inda dzikrillah. Bahwasanya syaitan itu dia akan bersembunyi, akan lari, akan takut tak kala hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan itu akan berikan bisikan-bisikan kepada manusia, menggodanya inda ghaflah, yaitu tak kala manusia tadi lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mereka senantiasa berzikir, baik di waktu dia berdiri, duduk, ataupun berjalan, ataupun berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu berdiri, di waktu duduk, ataupun di waktu berbaring. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di samping kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala di setiap keadaan kita, hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu, tafaqquh fid din, senantiasa menambah ilmu pengetahuan tentang agama kita. Semakin seseorang faham tentang perkara agamanya, maka di situ syaitan akan semakin sulit untuk menggoda orang tersebut. Namun ma'asyiral muslimin, semakin orang itu bodoh dari perkara agamanya, maka syaitan akan semakin mudah untuk menggodanya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, i'lam anna awwala talbisa iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya jerat-jerat iblis yang pertama kali yang dilancarkan kepada manusia menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Ini adalah ma'asyiral muslimin sedikit khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita tetap di atas fitrah sebagaimana Allah Ta'ala lahirkan kita di atas fitrah tersebut sampai kita nanti meninggal dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته